Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-211 tanggal 30 Juli tahun 2025 diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 44 dengan perikop bagaimana percaya kepada Yesus. Itulah perikop kita hari ini. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Itulah perikopnya. Sebagai nats atau ayatnya diambil dari Almanak HKBP, saya akan bacakan ya. Demikianlah bunyinya. Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seseorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Itulah nats daripada ayat hari ini. Dan kita tetap berpegangan pada pedoman bulan Juli tahun 2025 yang disebutkan adalah melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendaknya dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, yaitu berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya, giat bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita sangat dihargai oleh Tuhan dan memberikan kasih karunia dari Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini atau bacaan hari ini. Tadi kita lihat adalah bagaimana percaya Yesus. Apa dasarnya? Inilah perikop kita. Pertanyaan sekarang, apa latar belakang munculnya perikop ini? Bagaimana mungkin kamu bisa percaya sama Yesus? Bagaimana caranya kau percaya dengan Yesus? Apa latar belakang daripada perikop ini? Ada pernyataan seperti ini. Mari kita lihat. Latar belakang dari perikop ini adalah kita menunjukkan sikap hati manusia dalam menerima pengajaran dan otoritas Yesus Kristus. Jadi sikap dan hati nurani dalam manusia, ya, pengajaran dan otoritas Yesus Kristus. Apa maksud dan tujuan hal tersebut? Nah, kita lihat. Dalam hal ini, ya, Yesus menegaskan bahwa ketidakmampuan orang-orang untuk percaya kepadanya atau kepada Yesus, ya, seringkali disebabkan apa? Itulah disebabkan oleh ambisi untuk mendapatkan pujian dari seseorang, sehingga mereka tertutup terhadap kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Jadi disinilah adanya ambisius daripada manusia yang ingin
dipuji oleh seseorang sehingga dia bisa terlena untuk percaya kepada ajaran Yesus. Itulah yang membuat manusia itu bisa terjebak karena dia mendapatkan pujian dari seseorang sehingga dia terlena untuk percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus mengatakan, pencarian pujian dari manusia itu dapat menghalangi kita ya untuk menerima kasih karunia dan beberapa yang berasal dari Allah. Jadi pencarian seseorang yang mengharapkan pujian dari manusia itu bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budi pekertimu. Dan perubahan tersebut adalah dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik berkenaan kepada Allah. Jadi mengetahui apa kehendak Allah. Kemudian apa sebenarnya yang berkenaan kepada Allah. Kalau kita tidak serupa dengan dunia, tapi berubah dengan budi pekerti. Tadi Yesus mengatakan bahwa pencarian pujian dari manusia dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Maka ya, puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hamamago, ada istilah itu. Kalau kita memuji Tuhan ya, haleluya. Tapi kalau sudah puji diri itu adalah maut. Karena dia menginginkan dunia, bukan menginginkan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah. Maka jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan perubahan budi pekertimu dan tahu apa kehendak Allah. Dan juga tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Menjadi manusia sempurna. Sempurna di sini adalah yang menyenangkan hati Allah. Inilah dikatakan bagaimana kita mengenal Yesus. Dengan dunia ini kita bisa terhalang. Karena banyak barier-barier yang kita hadapi. Ya. Maka dikatakan jangan puji diri. Jangan mengamalkan pujian dari orang-orang untuk kebanggaan kita. Jangan. Pujian hanya ada pada Tuhan. Supaya tidak terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Maka pujian dari manusia itu kita abaikan. Jangan kita pedomani itu. Karena kita bisa lupa kepada Tuhan. Karena sok, bangga, wow. Dan apabila dikultuskan sama orang, oh makin hebat dia, seolah dia segala-galanya. Nah, itulah latar belakang daripada perikop ini, kenapa Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, kemudian dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan perubahan budi pekertimu. Dan ya mengetahui apa kehendak Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga kita bisa menyenangkan hati Dia. Nah, sekarang apa tujuan daripada perikop ini? Nah, kalau tadi bagaimana kita menghindari pujian dari seseorang untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi latar belakangnya itu banyak orang yang mengambil pujian kepada diri sendiri dan melupakan Tuhan. Itulah latar belakang. Maka sekarang apa tujuan? Kenapa disebutkan banyak orang yang bisa terhalang dengan adanya puji diri, ya, yang menghilangkan identitas dia untuk berhadapan dengan Tuhan? Tujuannya adalah pentingnya motivasi. Jadi pentingnya motivasi internal di dalam iman. Jadi ada motivasi internal yang kuat di dalam iman.
yaitu mencari penerimaan ilahi di atas penerimaan manusia. Itu tujuannya. Jadi tujuan kita adalah ada motivasi tertentu untuk mencari keberadaan ilahi dibanding daripada manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatlah sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah tujuan utama kita. Berbuatlah kita apa untuk Tuhan sesuai dengan kehendaknya dan bukan kehendak manusia. Nah, kalau kita lihat dalam Markus pasal 6 ayat 33 dikatakan apa dia? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya, maka sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Contoh Raja Salomo, dia sudah disuruh oleh Tuhan, mintalah Salomo, apa saja yang kau inginkan akan kuberikan. Seharusnya Salomo sudah minta harta, minta musuhnya supaya tidak melawan, mungkin kebutuhan dunia lah yang disampaikan. Tapi apa yang disampaikan oleh Salomo? Dia mohon kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel yang carut marut, karena mereka perlu dipimpin dengan hikmah, dengan benar dari Tuhan. Itu yang diminta. Tapi apa kata Tuhan? Salomo, kau tidak meminta harta, tidak meminta musuhmu akan kau bantai, maka di samping permintaan akan kuberikan, kamu akan kaya selama hidupmu. Itulah diberikan. Jadi tanpa kita minta, Tuhan memberikan. Kalau kita memang dengan tulus rendah hati, teman, Salomo hanya memerintah hikmat. Dia minta hikmat, permulaan daripada pengetahuan. Maka biar mida Jehovah do mula ni habisuhon do parbino Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itulah awal daripada kebijaksanaan dan kepintaran kita. Kalau kita mau bijak, mau punya keputusan yang baik, harus takut akan Tuhan. Di sini juga tujuan utama tadi adalah pentingnya motivasi internal dalam iman kita, yaitu mencari penerimaan ilahi di atas penerimaan manusia. Jadi penerimaan manusia boleh, tapi penerimaan ilahi diutamakan. Itulah tujuan perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral? Setelah kita dapat tujuan, latar belakang, apa pesan moralnya? Kita lihat. Pesan moralnya adalah dapat diambil dari konteks bagaimana mereka yang mencari pujian dan sesama manusia dibandingkan dengan pujian dari ilahi. Jadi pesan moralnya adalah mari kita lihat bagaimana orang menerima pujian dari manusia dan bagaimana menerima pujian dari Tuhan, atau mencari pujian dari Tuhan bukan dari manusia. Ini pesan moral yang perlu kita pertimbangkan. Manusia seringkali terjebak dalam kehidupannya, jadi keputusannya untuk diterima dan dihargai oleh orang lain. Jadi seorang manusia sering terjebak dalam kehidupan, di mana ada keinginan, ada maksud-maksud tertentu
untuk diterima dan dihargai oleh orang lain, dan dapat menghalangi mereka untuk menerima kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Jadi karena dia fokus untuk menerima penghargaan dan pujian dari seseorang, dia lupa kepada Tuhan atau ilahi. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat di sini? Kalau kita baca dalam Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut manusia menyebabkan takut manusia terjebak, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan akan aman. Jadi kalau kita misalnya takut kepada manusia, kita akan terjebak dalam situasi yang sangat merugikan kita. Tetapi kalau kita memang takut kepada Tuhan, maka aman, tidak ada masalah. Itulah kata Amsal mengatakan, Amsal 29 ayat 25, takut manusia menjebak, tetapi siapa yang percaya pada Tuhan akan aman. Jadi kita terjebak kalau kita takut kepada manusia, dan kita harus takut kepada Tuhan supaya hidup kita aman. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Artinya manusia seringkali terjebak dalam keinginannya untuk diterima dan dihargai oleh orang lain, dan dapat menghalangi mereka untuk menerima kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Jadi dengan adanya keinginan-keinginan daging, bisa terjebak untuk melupakan bagaimana berbuat dengan Tuhan. Nah, disinilah dengan judul hari ini, bagaimana kita percaya dengan Tuhan, harus mengedepankan ilahi dan mengesampingkan adanya hal-hal kebutuhan duniawi. Itulah mengatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan budi pekertimu yang diinginkan oleh Allah dan sesuai kehendak Allah. Maka dalam ayat kita bulan ini dikatakan setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itulah pesan moral daripada perikop ini, supaya kita bisa mengetahui keinginan dunia dan keinginan Tuhan, dan fokus mengutamakan untuk melayani Tuhan. Sekarang apa implementasi atau penerapan daripada Yohanes, Injil Yohanes pasal 5 ayat 44 ini? Implementasinya adalah menyampaikan pesan penting tentang sikap hati yang benar dalam menerima dan mengakui kasih karunia Allah. Jadi di sini kita dituntun, penerapannya dituntut kita adalah sikap hati yang benar, jiwa yang benar, dalam menerima dan mengakui kasih karunia Allah. Nah, di sini kembali kita melihat pokok-pokok pengajaran agama Kristen yang disampaikan oleh Martin Luther. Apa dikatakan? Sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah. Kalau keselamatan itu adalah anugerah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan, tidak bisa bermegah-megah, karena keselamatan adalah anugerah. Maka di sini dikatakan, jangan kita terjebak dalam kebutuhan dunia, bisa melupakan kebutuhan spiritual kita untuk fokus kepada Tuhan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa fokus kita pada hubungan intim dengan Tuhan. Itu intinya. Jadi hubungan kita intim dengan Tuhan bagaimana caranya? Baca firman Tuhan setiap hari. Jadi dikatakan tadi adalah sola gratia, bahwa keselamatan anugerah,
dijabarkan dengan sola fide, ya, bahwa kita dibenarkan karena iman. Untuk mendapatkan anugerah tersebut, dasarnya adalah iman, percaya kepada Tuhan Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan Roh Kudus sebagai pembina dan pembimbing kita selama di dunia. Harus utuh ketiga-tiganya. Itulah yang membuat kita menjadi sayang dan juga menjadi terhormat di mata Tuhan. Jadi fokus pada hubungan intim dengan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita hubungan intim dengan Tuhan? Berdasarkan iman, kasih, karunia. Itulah dikatakan sola scriptura. Hanya Alkitab yang bisa menjamin kita mau intim atau mau tidak berhubungan dengan Tuhan, dijabarkan dalam Alkitab. Baca setiap pagi dan renungkan dan sebarkan kalau memang bisa. Karena itulah tugas kita yang sudah menerima kesaksian dari para rasul tentang keberadaan Yesus pada saat itu. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa akulah jalan, akulah roti hidup, akulah terang. Apalagi yang mau kita jalankan? Sudah dikatakan dia adalah terang, dia adalah jalan, dia adalah roti hidup. Itu sudah lengkap semua. Ya, jadi tanpa melalui dia kita tidak sampai kepada Bapa. Sudah dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada sampai ke Bapa. Jelas dikatakan. Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kelaparan. Datang kepadaku tidak akan kehausan. Jadi dijamin kebutuhan spiritualitas kita untuk kekal selama-lamanya. Itu. Jadi implementasinya adalah fokus pada firman Tuhan dan baca firman Tuhan setiap dan berdoa dengan doa. Itulah implementasi ayat ini. Jadi bagaimana supaya kita mengenal Yesus dengan baik? Baca firman Tuhan dan renungkan firman-Nya. Dan apa yang hal-hal yang penting disampaikan Yesus? Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada sampai kepada Bapa. Itu jelas. Kemudian akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan pada kegelapan. Dia akan berjalan dalam terang. Kita lihat dalam Yohanes ya, pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Dan kemudian akulah roti hidup. Dikatakan oleh Yesus. Datang kepadaku, percaya kepadaku, tidak akan kelaparan. Datang kepadaku, tidak akan kehausan. Yohanes pasal 6 ayat 35. Mari kita baca pesan-pesan moral yang sangat baik dari Yesus. Untuk mengenal Yesus lebih dalam, lebih mengetahui dia. Sesuai dengan perikop kita hari ini. Bagaimana kita percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus dengan firman-firman-Nya yang sangat dahsyat. Yang sangat menjamin kita menjadi hidup yang kekal. Maka saya katakan kita selalu harus peduli tujuan akhir hidup kita. Began the end in mind. Is life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Bagaimana kita menjaga itu supaya terjaga dengan baik? Firman Tuhan baca setiap hari, renungkan dan camkan dengan baik-baik. Sebarkan supaya orang juga dapat kebagian apa yang kita sampaikan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.